Iya, tapi kayak kayak nggak mimpi. Lu kalau mimpi basah kayak nggak mimpi anjing. Kayak Tiba-tiba keluar aja. menyeimbangkan mabok gua sama sholat. Semua kebohongan di negara ini harus terungkap. Gue terserah lu aja. Ya udah terserah gua berarti lu ngomong Bang ya. Gue nggak ada yang kemauan. Walaupun gue ada tujuan, tapi gue nggak banyak kemauan. Untuk mencapai tujuan lu tadi bilang lu mau masuk surga. Nah, Menyeimbangkan mabok gue sama sholat. Anjir. Paling apa ya kalau nyari, iya uang sih, emang nggak bisa bohong sih. Duit emang bisa, lu bisa membahagiakan orang-orang sekitar Dengan uang. dengan uang, walaupun apapun pikiran orang lain terhadap orang yang gua kasih. Bangun masjid itu gua ada. Lu pengen masjid, iya, bangun masjid, cuma mahal ya. Makanya tuh gue jalur kiri, gue jalanin, ntar gue ke kanan suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Belum tahu kapan. Iya. Tapi tetap arah orang tua aja. Tetap butuh refresh. lu jam gimana cara lu bahagia, gimana cara lu? Gua kejar. Dengan cara Anjir, apapun. kerja stres. Iya, pasti. Terus bahagianya dari mana? Gua kan ya bahagianya dengan apa? Hasilnya Duit. Gua bisa- ada. Duit itu Utang-utang lu nggak dulu bayar. utang gua nggak terlalu. Oh, nggak ngutang ya? Bukan nggak ngutang. Berarti kalau lu lagi lapar, udah Gini, lapar aja gua. ya lapar gua beli makan lah. Apa lu? Oh, berarti lu harus puasa Puasa udah. tiap hari. Enggak. Ngapain gua puasa tiap hari, orang gua dapat catering dari PT. Ayo, Senin Kamis lu 7 hari anjing. gua cuma masih utang Bisa puasa. tuh. Enggak gua bayar-bayar ya. Gua kalau misalnya mau sesuatu, gua pengen sesuatu ya gua kejar. Gua kejar apapun caranya, gua kejar. Mau itu sakit, mau itu nggak sakit, mau itu senang, mau itu bahagia, mau itu pahit, apa juga gua kejar. Tapi Gimana nggak caranya. bisa coy. Bisa. Buktinya sekarang gua di Nggak. sini. Kita tuh nggak bisa menyakiti orang. Bukan menyakiti orang, Apalagi makanya gini coy. Apalagi diri sendiri. Oh, kalau menyakiti orang gua sering. Waduh, Dengan cara gua misalnya nih, lu bisa nggak nyakitin gue? hah? Kalau lu kayaknya susahnya. Gue seneng banget soalnya gue butuh sakit biar sinkron hidup gue. Kagak bisa gue nyakitin lu aja matahin omongan gua sekarang. Lu doang. Beneran di PT gua sering diinjak kepala segala macam, mau dijatohin segala macam gimana pun juga ya gua jatuhin balik. Tapi menurut lu di PT tuh gimana sih sistem sekarang? Keras men. Kerasnya di mana? Semua di PT itu pengen di atas, pengen mencapai jabatan manajerial, direktural, semua segala macam itu pengen, apalagi jadi CEO, apa direktur utama segala macam itu pasti pengen. Itu. Dan orang Dari lu sendiri? gue pengen. Berarti Cuman sama gue aja. nggak terlalu mikirin untuk jadi manajer, direktur. Gue nggak terlalu mikirin. Gue cuma mikirin gue dapat duit, oke, fine. Gue cukup sama keperluan gue, oke, fine. Udah itu aja. Suatu saat mungkin gue ada mengarah ke sana dengan cara kasar. Istilahnya gue nginjak orang segala macam, gue ngejatoin orang biar gue bisa naik, pasti. Itu pasti gue jamin pasti. Cuman kalau posisi gue sekarang, di saat orang mau ngejatoin gue terima aja dia jatoin gue terus, tapi gue balas lagi. Gimana pun caranya gue harus balas. Gimana pun caranya. Emang banyak banget yang mau ngejatuhin lu. Di perusahaan itu pasti banyak. Selagi itu cuman operator, selagi itu cuman admin, selagi itu cuman staff, pasti ada beberapa orang, entah beberapa orang atau sebanyak apapun orang yang itu pengen jatuhin lu. Dan gue sering banget kena itu. Dan makanya gue sampai sekarang
Gue nggak mau baik-baik sama orang. Di saat orang mau jatuhin gue jatuhin balik. Tapi di saat orang itu ngasih A, di saat orang itu ngasih kebaikan, gue balas kebaikan. Di saat orang itu ngasih kejahatan, gue balas kejahatan. Oke, itu tekanan dari ruang lingkup lo. Ya itu tekanan dari Ya, ruang lingkup jatuhnya. Makanya gue jadi Kalau seperti ini. masalah undang-undang baru apa sih itu namanya? ngomong anjay. Bukan. Omnibus. Omnibus Law. Anjir keren banget Nah, namanya. pertanyaan gue, Omnibus Law itu apa? Gua pengen nanya ke lu. Gua pun Gua gak aja, mendalami itu. Gue penasaran. Gue bener, gue di kalau misalnya berangkat PT banyak, nanti kan Omnibus Law gini-gini. Gue mikir kan, itu apa? Maksudnya apa? Gue nggak tahu. Makanya gue nggak pernah I mikir. don't care ya. Iya, karena gue nggak tahu dan juga gue malas nanya juga sama orang PT buat apa lebih baik. Udah gue kerja aja jadi gue. Tapi orang PT lo ada yang memikirkan itu? mungkin beberapa ada, cuman gue nggak tahu. Karena di PT gue Berarti nggak ada pergerakan dari PT lo untuk Omnibus Law? Nah, Omnibus Law itu apa? Gue nggak tahu. Gini, kalau misalnya gue tahu Omnibus Law, oh berarti gue bisa nyadarin, oh PT gue juga mau melawan, menghentikan loh, apa PT gue juga melakukan loh. Sedangkan gue aja nggak tahu. Lah, gimana? Tapi ada. Omnibus Law itu apa? Enggak, pergerakan dari PT lo tuh ada. Pergerakan untuk apa? Untuk menolak itu. Ya Omnibus Law itu apa? Gue nggak bisa tahu. Bukan elunya. Iya, maksudnya gini loh, gue nggak bisa tahu gimana PT itu bergerak untuk menghentikan kalau gue nggak tahu Omnibus Law itu apa. Ya udah, jadi gue kerja aja, orang pada nyelipin duit ke belakang segala macam, ya gue ikutan. Ya udah, Anjay. gitu aja. Iya iyalah. Prinsip gue sekarang ya udah kayak gitu. Apapun yang gue lakuin bisa jadi duit, gue lakuin. Di saat gue udah punya duit, ya udah gue foya. Berarti lo gak cocok lo jadi petinggi negara lo. Ya gue kalau jadi kalau posisi gini, kalau gue jadi posisi petinggi Lo negara, kalau habis-habisan lo. kalau gue jadi posisi petinggi negara, gue banyak duit, yang ada gue korupsi, men. Tapi lo mau nggak? Mau lah. Anjir. Lu mau nggak duit? Dengan cara seperti itu enggak? Ah, bener. Enggak. Kalau gue mau. Pembuktiannya ada. Kalau gue mau. Kalau dari gua. Kalau gue mau. Karena apa? Ya, gue perlu uang. Gue perlu uang untuk menghidupin semuanya. Tapi di saat gue mungkin sudah berkeluarga nanti, uang haram dengan uang yang gue hasilkan dan keringat gue sendiri, gue pisah. Gue nggak mau nyatu. Sampai sekarang pun masih gue pisah. Misalnya uang halal gue masukin ke rekening tabungan. Uang haram gue pakai foya-foya. Foya-foya lo jenis apa sih? Gue liburan, gue mau makan di mana aja, gue mau nraktir siapa aja, gue mau bawa cewek kemana juga. Ya udah, gue buang-buang duit gitu aja. Jangan traktir gua ya. Hah? Jangan traktir Enggak gua ya. ada termasuk juga gua. King lu di mana? Makan ya? Enggak. Kita haram. Weh, anjir. Lu belum tahu kan yang gua keluarin itu duit haram atau halal? Udah. Lah kan lu bilang buat keluarga ya kan? Siapa tahu ntar gua ambil dari ATM gua. Enggak mau lu. Tahu-tahu pas gua bayar gua pakai ATM gua, bukan pakai dari dompet gua. Ya udah itu gua mau. Tapi kan lu nggak tahu, karena lu kan di meja gua yang bayar. Gua ikut lah. Ya nggak mau gua nggak mau. Nah, gua bayar aja. Oke, gua tanya buat tadi dia bayar pakai apa, Mbak? Ya, itu mah bisa dimanipulasi, orang mah dikasih cepet juga diem. Tapi ada pertanyaan nih bang, tadi pembuktian lu kalau lu nggak bakal pakai cara ambil duit haram tuh apa? Pembuktian lu? Gua Iya. nggak mau apa maksudnya nggak pernah Ambil korupsi lah ya. Korupsi. Karena gua pebisnis juga tuh. Gue punya usaha ikan yang gue punya apa ya, di bawah gue adalah orang-orang, jadi kasta tertinggi mungkin gue yang mengatur, tapi gue nggak menitikan gue sebagai presiden, raja, enggak, karena kita bekerja bareng dan gue memikirkan orang-orang di bawah gue dan mereka pun tahu keuangan semuanya bukan gue yang megang. Jadi pergerakan ujung tombak gue dengan cara beternak ikan. Untuk hal yang lain, penjualan, pemegangan uang atau progres ikan, itu bukan gue. Jadi benar-benar gue terapin sistem transparan mungkin lah. Itu pasti. Jadi di situ pembuktian. Gue benar-benar nggak ngambil speser pun yang di luar pengetahuan di bawah gue. Mungkin kalau gue pembisnis kayak lu, gue juga berpikir sama kali ya.
Gimana? Iya kalau misalnya gue pembisnis kayak lu, istilah gue punya usaha, mungkin gue bakal pikir sama. Ya ini karena gue di PT aja sih. Nggak ada lain dari dia. Nggak ada. Gue jadi Bang Mio. Anjir gue nikmatin hidup men. Kapan lagi gue kerja kagak diatur orang, duit dateng, Asik ya, asik jadi gue ya. cuman tidur doang gue kerjanya. Lu bangun tidur buka jendela, anjing ada cewek. Padahal dos. Enggak, gue bukan masa mikirin Tutup lagi. itunya, Cok. Doa. Bukan mikir itunya, istilahnya apa ya? Ini kebebasan yang gue mau, tapi gue nggak bisa dapet di perusahaan. Karena di perusahaan gue ada rules, ada peraturan, ada segala macam nih yang harus gue taati. Sedangkan dulu kan tidak. Tapi lo patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas nggak? Kadang-kadang kagak. Kadang-kadang gue nggak pakai helm, kadang-kadang gue nggak bawa jangan ada SIM. Rambu-rambu lalu lintas harus dipatuhi kalau lagi rame. Enggak, gue kadang-kadang lagi rame lagi sepi, ada larangan parkir gue parkir aja. Lalu lintas Iya, lampu lalu lintas kan dilarang parkir, lampu lalu lintas. merah kuning hijau. Di langit yang biru. Anjing nggak ada biru. Rambu biru. Kan pelangi, boy. Dek, Kebebasan dia sih yang gue mau, beneran. Itu aja. Berarti lo pengen banget jadi gue? Enggak. Gue nggak mau jadi gaynya lu. Oh, yes. Gue nggak mau gaynya lu. Enak lo. Nggak mau. Pasti. Nggak Lu gue enjoy. isam, lu isam satu cewek satu cowok anjing itu nikmatnya lu. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak mau. Marilyn Manson berapa tuh, 2 cowok 2 cewek. Gak anjir, gue masih normal. Gue nggak mau. Bagus kalau normal. Iya normal. Cuma gue males banget ngeliat orang normal. Ya udah ngapain lu ngeliatin gua dari tadi? Itu ya orang normal. Kalau nggak kerja tidur anjing kayak lu normal banget. Enggak, gua kalau nggak kerja gua nonton anime. Anime lu, gue juga. Hentai. Yoi, mantap, gua suka. Gua koleksi gua Hentai. tadi siapa yang bertanya? Tadi ada yang nanya nih. Bang, misalnya lu kan suka politik nih ya? Nggak suka tapi suka. Gak suka tapi suka. Oke. Lu memilih jalur sekarang nih sebagai jalur politik lu. Ada kenapa lu nggak memilih jalur kanan untuk jalur politik lu? Kenapa lu harus milih jalur ini? Semuanya bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan yang seharusnya ada di muka bumi ini. Tuhan menciptakan permasalahan untuk kita selesaikan. Kalau nggak ada orang-orang seperti yang melawan, lebih cepat hancur ya. Penyeimbang. Udah hancur. Kenapa gua ada untuk melawan? Ya, sampai sekarang kita belum pernah benar. Itu sih. Jadi lu selalu ingin jadi oposisi. Oposisi dari segala penjuru, setiap gang, setiap jalan, nggak selalu di kiri, gue bisa di kanan. Oposisi apa sih pentingnya? Cuma duit, iya kan? Itu kritik buat yang jalur kanan itu, makanya jalur kita harus ada oposisi. Mereka menjalankan yang harus mereka jalankan, tapi kita menjalankan yang harus kita lakukan. Yang gue bilang, Tuhan menciptakan masalah di muka bumi ini untuk kita selesaikan dari siapapun orangnya. Jadi bukan, contohnya gini deh, hukuman mati, lu setuju nggak semua hukuman mati? Gua nggak setuju. Hukuman mati untuk segala orang-orang yang bersalah. kalau segala orang yang bersalah gua nggak setuju. Tapi kalau misalnya untuk tertentu, Contohnya? koruptor, biarpun nanti gue bakal jadi itu juga, gue setuju harus dibasmi. Oke, kalau gua benar-benar nggak pernah setuju sama hukuman mati. Gue setuju untuk hal-hal tertentu. Karena Tuhan menciptakan masalah yang seperti gue bilang tadi itu untuk kita selesaikan. Gimana caranya? Tanpa menumbalkan satu orang pun di muka bumi ini. Hukuman mati, lu mau tangan hidup lu berakhir di tangan manusia? Kan enggak.
malaikat coy yang menyambut. Tuhan lo yang memprediksikan lo mati. Pembunuh, perampok, semuanya punya jiwa suci masing-masing di luar kepribadian dia sebagai yang nggak beres seperti itu. Lo tanya lebih jauh lagi, dia punya cinta. Manusia adalah cinta. Lo nggak bisa membunuh orang dengan kesalahannya yang ternyata dia menafkahi keluarga atau dia membangun sebuah cita-cita untuk keluarganya, nggak bisa. Berarti menurut lu Hukuman mati itu nggak adil untuk setiap manusia. Apapun Penjara, masalahnya. apapun masalahnya gue nggak setuju. Penjara seumur hidup pun kita mengasih waktu dia untuk bertobat. Tuhan memberikan kita waktu untuk bertobat. Masa manusia yang di sekitarnya enggak? Dari situ aja sih. Sampai sistem Arab pun gue nggak setuju. yang mana? Pasung, Oh, untuk maling. gue nggak setuju. Ya kan awalnya emang dari Arab, gue nggak setuju sama Arab. Gue Islam, gue nggak setuju. Cuman bagi lu nih, untuk kayak para koruptor gitulah istilahnya. Enggak, maksud gue nanya, belum selesai coy. Untuk para koruptor kalau misalnya nggak dihukum mati, apa hukuman yang cocok? penjara seumur hidup. Karena kita nggak tahu selama dia di penjara seumur hidup dia bisa bertobat atau enggak, kan kita nggak tahu. Sedangkan kita yang membunuh seperti memotong lidah rakyat. Ya misalkan udah di penjara seumur hidup, dan keluar, dan dia melakukan lagi, bahkan lebih seumur parah. hidup, benar-benar Indonesia harus menciptakan penjara untuk orang-orang yang berkasus hukuman seumur hidup. Seumur hidupnya itu Iya. jadi berarti selama Yang dia benar-benar hidup sampai dia jatuhnya. mati di situ. Benar-benar sampai dia mati. Jadi benar-benar bukan manusia membunuh manusia. Kalau misalnya orang yang di penjara seumur hidup itu jatuhnya dia menyuap dari orang dalam penjaranya tersebut, jadi misalkan kayak dari Kemenkumhamnya dia suap, Nggak bisa, segala macam itu. nggak bisa. Kan kita nggak ada yang tahu. Ya kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Istilahnya dia udah nyuap, jatuhnya dia bisa keluar dengan bebasnya, keluar masuk. Ya kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau alangkah baiknya itu dilakukan persetujuan antar negara-negara untuk orang-orang yang berkasus hukuman mati. Hukuman mati di luar membunuh ya, penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup tadi. Iya, dengan sistem yang kuat atau apapun itu caranya, ya dia sampai mati ya di dalam penjara lah. Tapi istilahnya kan sekuat-kuat apapun sistem pasti ada celah sedikit aja, dan itu orang bisa masuk kan jatuhnya. Celah untuk istilahnya dia bisa melakukan apapun gitu. Iya, kita pun dengan apapun caranya, gimana caranya biar penjara yang kita harapkan ini terrealisasi. Tapi kenapa sekarang enggak? Susah. Ya karena orang-orang petinggi di sana bayar kali. Nah kan itu. Udah bayar Untuk duluan. nyampe di sana, jatuhnya. untuk nyampe di sana loh ya. Udah bayar duluan mereka. Bisa keluar masuk dengan seenak jidatnya. Udah Ya duluan. gitulah. Kalau Gue juga yakin kali bang, orang Kemenkumham kalau misalnya itu nggak itu duit koruptor di penjara, dia udah punya duit banyak nih istilahnya di belakangnya istilahnya, biarpun hartanya di bumi hanguskan lah apalah itu kata negara, gue yakin itu belum semuanya di bumi hanguskan, pasti masih ada spesial pun, dengan itu dia membayar uang ke orang istilahnya ya orang-orang aparat lah istilahnya, dia bisa keluar masuk dengan enak kan jatuhnya sekarang. iya, kita dengan segala dia tindakan kita yang melakukan segala yang kita bisa, ya masyarakat harus diikut andilkan dalam pembuatan itu. Tapi masyarakat Sekat-sekat yang terjadi di Indonesia, di negara manapun, itu membatasi hak-hak setiap orang. tapi jatuhnya masyarakat yang peduli akan negaranya sendiri sekarang tuh sangat minim. Jujur aja, orang seperti gua yang nggak peduli sama apapun, yang nggak perlu di kiri kanan segala macem, itu luar biasa banyaknya, dan itu rata-rata kalangan bawah yang perlu donasi dari pemerintah, tapi mereka nggak peduli sama negaranya sendiri gitu. Tapi tenang. Nggak peduli gitu loh. Tapi tenang untuk orang-orang seperti mereka yang memikirkan besok. Ada orang-orang yang di luar
sana yang memikirkan mereka. Salah satu caranya ya menolak segala sistem fuck yang terjadi, pasal karet. Nggak semua orang bisa menggerakkan itu. Nggak bisa, walaupun nggak bisa, sedikit cara kita melakukan. Misalnya kan perbandingannya dalam satu kota itu paling cuman 10 orang atau hitungan jari yang mau jatuhnya. Nggak mungkin satu kota itu bisa semuanya serempak atau setengahnya itu serempak untuk menjatuhkan peraturan tersebut. Pasti cuman ada beberapa orang gitu. Misalnya perbandingannya jatuhnya ya 1:1000. Minoritas lah ya. Iya, yang maunya gitu juga. Yang gue lihat sekarang, makanya gue nggak peduli sama itu, orang aja banyak yang nggak peduli gitu loh. Gue mau berjuang sekeras apapun, gue mau melangkah sekecil apapun atau sebesar apapun, kalau misalnya nggak ada dukungan dari belakang, nggak ada orang yang mau ikut seperti gue gitu loh, buat apa? Oke, tapi seenggaknya walaupun lu nggak sampai terrealisasikan untuk negara, seenggaknya lu memikirkan untuk orang dan diri lu sendiri. Baik. Karena sedikit cara pun yang lu lakukan, orang merasa senang dengan apa yang lu lakukan. Kalau orang lain mungkin, orang lain misalnya peduli, kita masih peduli sama orang itu pasti mungkin. Emang beberapa ada orang yang misalnya tingkat kepedulian itu udah mati. Ada beberapa orang, tapi ada beberapa orang yang masih peduli lah istilahnya. Dan gue juga masih peduli sama orang sekitar gue, masih peduli sama yang gue lihat di jalan, sama segala macam masih peduli. Cuman beberapa orang tuh ada yang lebih parah gitu loh. Yang orang udah istilahnya kayak pengemis, udah tangan udah nggak ada segala macam, hidup di mobil, orang pada minta lewat aja. Apa salahnya kita ngisin 1.000 2.000 ngasih? Iya, mewakili negara yang nggak mau ngasih apa-apa. Itu maksud gua tuh itu yang gua maksud. Kenapa orang-orang di Indonesia kebanyakan seperti itu? Ya, apa emang udah kebaikan lebih berarti untuk hari ini? Apa emang Besok udah dimulai pasti dari dari sejarahnya gitu loh. Apa emang udah dari sejarahnya dituntut seperti itu, emang dari sejarah? Jadi orang sini cuma ngikutin doang. Apa emang gara-gara era globalisasi ini pada jadi seperti itu? Jadi individualisme di Indonesia jadi tinggi banget yang gue lihat mah. Gue cuma pengen bahagia, udah kayak tadi yang gue bahagia. Iya, gue pengen bahagia aja. Gak ada yang lain, gue gak perlu yang lain. Gue bahagia dengan cara apapun, udah itu aja cukup gue mah. Sesuai sama tujuan hidup gue pengen bahagia, udah itu aja yang gue mau, bahagia. Tujuan hidup ya. Bukan tujuan, apa yang lu mau sekarang dari hidup lu? Mau bang. Apa yang lu mau? Bukan tujuan. Semua kebohongan di negara ini harus terungkap. Bahagia kok. Bahagia. Itu indeks bahagia lu. Iya. Semua kebohongan yang kelam-kelam, yang disembunyikan, yang dikaburkan, di-freeze. Kebuka semua. Gue pengen itu, gue bahagia banget. Abis itu gue mati dah, gue diculik negara, gak apa-apa. Asli. Gak apa-apa, gue abis yang terdekat, siapa sih? Salim Kancil yang dibunuh. Abis Salim Kancil, gue gak apa-apa dah gue. Yang penting negara bener deh. Terungkap semua kebohongan-kebohongan. Berarti indeks kebahagiaan bagi lu berdua itu semua orang senang dan tidak ada kebohongan lagi di dunia ini. Iya. Gak ada rasa kesedihan lagi bagi orang-orang. Persetan dengan kesedihan. Persetan dengan semua segalanya. Bahagia aja semua. Karena apa ya, gua bilang seperti itu. Ya karena kita hidup, coy. Iya. Kita hidup makhluk sosial. Kenapa gua begini, kenapa orang lain begini, kenapa orang lain begini, lu semua dan dia. Kadang-kadang merasa tertekan, merasa lu pengen melakukan sesuatu lu gak bisa, dan satu titik lu mendapat permasalahan yang gak pernah terungkap. Ya itu sih, gua pengen kejelasan membuat lo bahagia. Kejelasan Permanen. untuk
negara sih gua asli itu sih. Gua jarang ikut kamisan. Bisa apa? Kamisan tuh setiap Kamis acara kamisan di depan istana. Di setiap regional ada, Bandung ada, Jakarta ada semua. Gua nggak pernah ikut itu setiap saat, tapi gua selalu ikut acara-acara yang misalkan 500-an kemarin gua ada. Tapi gua berada di belakang. Lu setuju nggak kalau passion itu emang bawa kebahagiaan buat diri lu sendiri? Enggak. Karena itu cuma ada di otak gua doang. Belum ada dia, belum tentu ada di otak yang lain. Belum ada di nyata, baru angan-angan doang. Dan dari tanya lagi nggak masih ada yang resah? Apa ya? Udah ya. Udah. Udah. Gimana lu gimana bang? Gua Selalu Ya. Ya udah terserah gua berarti lu ngomong bang ya. Apa? Lu bawain satu lagu apa kayak bebas. Oh gini aja, kita flashback ke 2003, 2004, 2005 dengan album Bali. Boleh. Gua bikin lagu warna-warna bintang. Walaupun di lirik pertamanya gua ciptakan persembahan untuk almarhum Munir, Oke. tapi gua akan bawakan sedikit. Dalam lagu itu akan ada dua versi cerita yang antara Munir sama pelaku bom bunuh diri di Bali. manapun. Tapi saat ini gue ceritakan di Bali. Boleh tuh, coba di bawah itu. Boleh bang. Untuk di situnya nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Gitar. bisa. Belakang lu. Oh Iya. Mengapa setiap manusia yang semakin menggila-gila? Belum lah. Mengapa setiap manusia yang semakin menggila-gila berharap akan nikmatnya tanpa mengenal sesama? Mengapa setiap manusia yang semakin menggila-gila berharap akan surga semakin jauh dia Mengapa